Shalom Arema, apa kabar? Shalom, sukacita, semangat, puji Tuhan baik Kamira. Gimana Kak, semangat untuk hari ini buat Pasti. mulai hari kita? Pasti semangat, harus semangat ya Udah adik-adik pada di rumah. mandi belum sih adik-adik ini? Kayaknya udah deh Kak. Udah ya, harusnya udah mandi ya. Udah. Biar gak ngantuk lagi ya Kak ya. Iya. Jadi sekarang kita mau ngapain sih Kak? Kita mau mulai ibadah kita. Jadi adik-adik di rumah boleh mengikuti ibadah dengan tenang, tidak main-main. Kalau ada notif-notif yang tidak penting, itu Ditarik dulu ke atas, Iya. digeser dulu ya. ya disingkirkan dulu, oke? Kita mau mulai ibadah kita, tapi kakak mau ingatkan bahwa hari ini Tuhan mau bilang kita berharga. Kita indah, walaupun Istimewa ya Kak ya. walaupun kadang-kadang gini Kak, kita ngerasa insecure kalau bahasa Iya. sekarangnya ya. Insecure. Iya, ngelihat orang, dia cantik banget, dia bisa ini, aku nggak bisa. Nah, tapi kita mau belajar dari lagu ini bahwa kita indah di mata Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya gak boleh namanya ada insecure ya Kak Iya, ya. benar sekali. Harus bersyukur. Oke? Jadi pagi ini kita mau diingatkan dengan itu, kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi Jadikanku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyi, Jadikanku Indah, seturut karya Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, benar Bapak, kami mau
setia lagi padamu Tuhan, kami mau taat padamu Tuhan, tapi ajarkan kami Tuhan supaya kami terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan juga, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami Tuhan, bantu kami Tuhan supaya kami hanya bisa terfokus padamu Bapa, supaya kami bisa memuji dan memuliakan namamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, walaupun hanya lewat virtual ini Tuhan, tapi kau tahu kuasamu tidak berubah Tuhan, kau tetap ada di samping kami Tuhan, menemani kami saat ibadah nanti Tuhan. Kau berkati Tuhan, jauhkan dari iblis untuk mengganggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Adik-adik tadi di rumah sudah mandi ya? Udah sarapan juga? Harusnya udah. Oke, jadi kita harusnya siap memuji Tuhan dengan semangat hari ini ya Kak? Iya. Oke, jadi kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagi. Lagunya apa Kak? Oh, lagunya tuh Dunia Boleh Katakanku. Kan kita biasanya di Instagram nih, ini cantik gak? Mau post yang mana nih? Post yang mana nih? Iya, milih-milih Iya, ya. biar dunia bilang cantik tapi enggak. Tuhan pasti tahu kita semua istimewa. Jadi kita mau bilang dunia boleh katakanku tak berarti, tapi Tuhan bilang kita istimewa. Ayo Bang. Sambil tepuk tangan boleh ya? Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa Kak? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya. Katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi bilang, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, yang sudah menjadikan kita istimewa. Oke, selanjutnya kita mau bernyanyi lagi. Kita mau lihat, kalau tadi kita insyukur kita merasa diri kita kurang. Iya. Nah, kalau sekarang kita melihat, jangan juga melihat orang lain berkekurangan Iya. ya. Maksudnya, ini kok gini ya penampilannya. Jangan juga, karena kita semua adalah anak Tuhan dan Yesus cinta semua anak. Ya, mau kulitnya putih ya Kak. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya sawo matang, mau kulitnya kuning, semuanya Tuhan cinta. Mau gendut, mau kurus ya Kak ya. Iya, jadi jangan mengintimidasi orang juga. Iya, mengkotak-kotakan semuanya jangan Iya, ya Kak ya. Oke ya. Oke, kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak. Oke.
Oke, jadi tidak ada lagi yang mengejek-mengejek temannya Iya, ya Kak? jadi kita juga nggak kekurangan kasih ya Kak ya. Iya benar, karena Yesus cinta semua anak ya. Nggak dibilang cuman yang berkulit putih, Nggak dibilang yang semuanya. kurus doang, gendut Enggak. doang, tinggi doang. Enggak, semuanya ya Kak ya, Iya. tanpa terkecuali. Benar. Oke, kita mau nyanyi lagi. Nyanyi apa nih Kak? Karena kita semuanya anak Tuhan Yesus. Tuhan Berarti Yesus itu siapa? Raja. Jadi Oke. kita juga anak-anak siapa Kak? Anak raja. Jadi kita mau nyanyi, aku anak raja. Pasti tahu ini lagu waktu masih kecil Iya, ya. Tapi lagu- nggak apa-apa ya. Oke, yuk Bang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Setelah ini kita mau nyanyi burung pipit ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Burung pipit. Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke. Sampai burung pipit juga dikasih Tuhan ya Kak Iya, ya? benar sekali. Ya, jadi kalau kita lihat burung pipit yang nggak menabur ya, Iya. tapi dia menuai juga ya. Betul. Jadi yang kalau kita kadang-kadang merasa, aku kok nggak bisa apa-apa ya, temanku bisa ini loh, Iya. aku nggak bisa. Jangan ya. Kita semuanya punya talenta. Jadi gimana kita mengembangkannya aja gitu ya. Oke, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman ya Kak. Jadi adik-adik semuanya boleh menyiapkan diri. Jadi Kita ya, mau nyanyi hidupmu berharga bagi Allah ya Kak ya? Iya. Oke, jadi adik-adik boleh merasakan dan menikmati setiap liriknya. Kita Oke. mau siapin Alkitab juga ya adik-adik, jangan Alkitab yang di HP ya. Oke, yuk. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar.
tebus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan seberapa berharganya kami Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami istimewa Tuhan, walaupun kadang kami merasa kurang Tuhan, tapi kami tahu Kau telah ciptakan kami seturut dan serupa dengan gambar-Mu Bapa. Kami serahkan kebaktian ini Tuhan, supaya sebentar lagi kami bisa mendengarkan firman yang akan Kau sampaikan, dan oleh hamba-Mu Bang Alamta Tuhan. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja GBKP Bandung Pusat. Kita bertemu lagi hari ini dalam kebaktian, ya, kebaktian remaja untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, ya. Nah, firman Allah hari ini kita akan ambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan, ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, tema ini saya buat dengan generasi penerus atau the next generation, ya. Dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 tadi kita melihat di sana dikatakan anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, tentu saja bukan maksudnya anak-anak lelaki secara gender, ya. Tapi semua anak-anak, termasuk juga adik-adik remaja yang wanita, yang putri, juga adalah milik pusaka daripada Tuhan. Pusaka itu adalah artinya menyangkut warisan, gitu ya, atau legasi. Ya. Jadi anak-anak remaja, baik wanita maupun pria, adalah warisan atau pusaka menjadi generasi penerus dari umat Tuhan, ya, khususnya di GBKP. Lebih khusus lagi adik remaja dari GBKP Bandung Pusat, tentu juga dari gereja-gereja lain, ya. Nah, dikatakan adik sekalian bahwa remaja, ya, anak-anak lelaki maupun anak wanita itu bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Tentu mengerti maksudnya apa anak panah. Anak panah itu dilontarkan, ya, oleh seseorang dengan pelontar.
Dikatakan di sini tangan pahlawan. Jadi semua adik-adik remaja, baik wanita maupun pria, itu seperti anak panah yang sekarang sedang dilontarkan, sedang ditembakkan ke satu sasaran yang jauh ke depan. Ya, kalian masih muda, tentunya masih banyak waktu kalian untuk belajar dan kalian akan menapaki seluruh hidup kalian, terutama saat ini sedang belajar supaya kalian nanti memiliki masa depan yang baik. Terlebih kalian juga adalah orang-orang yang disiapkan untuk menjadi generasi penerus, menjadi pemimpin umat Tuhan, menjadi pemimpin gereja. Jadi tidak hanya menjadi pemimpin bangsa, tapi juga pemimpin gereja. Ya. Nah, dikatakan dalam ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi anak remaja, jangan pernah malu untuk belajar, karena kalian semua adalah anak-anak panah. Jangan malu, jangan takut, ya, jangan malas juga tentunya, tetapi tetaplah rajin, ya. Nah, dalam hal ini, ya, karena kalian adalah pemilik masa depan, maka mungkin saya ingin bertanya, ya, siapakah kira-kira menjadi idaman atau menjadi idola kalian? Ya, mungkin bisa kita ambil dari Alkitab misalnya, tokoh atau siapa tokoh di masyarakat yang menjadi idola kalian, ya, menjadi panutan kalian. Adakah? Saya pikir pasti ada, ya. Siapa tokoh yang kalian kagumi? Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kalian kagum kepada dia? Apa alasannya? Mungkin karena dia kaya, bisa, ya. Mungkin karena dia sukses dalam pekerjaannya, boleh. Mungkin dia memiliki sosok penampilan yang baik, tentu boleh. Atau dia seorang yang baik, karakternya baik, tentu boleh dan harus. Ya. Nah, kalau kalian memiliki idola, pasti ada sesuatu yang menarik bagi kalian. Dan tentunya tidak hanya menarik, yang baik dari idola itu harus diteladani, belajar dari dia. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ya, siapapun yang menjadi idola kalian, tentunya saya berharap, ya, kita berharap idola kalian adalah orang yang baik. Ya, janganlah mengidolakan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Ya, tentu orang baik yang kita idolakan. Mungkin dia pemimpin saat ini, mungkin dia barangkali pebisnis saat ini, dan sebagainya. Ada banyak hal, ya. Tetapi coba lihat, ya, siapapun yang kalian idolakan 20 tahun yang lalu, dia mungkin sama seperti kalian. Dia juga belajar, dia juga mendapatkan pengetahuan, tidak kenal lelah. Pantang mundur mereka itu 20 tahun lalu. Dan sekarang mereka menikmati hasilnya. Nah, hal yang sama mestinya terjadi juga bagi anak remaja. Kalau siapa yang kalian idolakan sekarang, 20 tahun lalu dia berjuang, maka 20 tahun lagi kalian menjadi sosok siapa yang kalian idolakan. Kalian akan menjadi seperti dia, bahkan bila perlu lebih. Nah, sebab itu bersiaplah dan persiapkan diri. Belajar, bertekun, memiliki karakter yang baik, dan dasarnya adalah dekat dan takut kepada Allah. Ya, nah, adik-adik dikasih Tuhan, mari kita belajar sedikit, ya, beberapa ayat saya kutip dari sejarah umat Israel. Nah, pertama-tama kita mungkin lihat Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Saya sebutkan di sini adalah pasca Yosua. Nah, ayat 8 mulai, ya. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal.
Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini satu pelajaran penting, bagaimana orang-orang Israel setelah Joshua tidak ada lagi. Mungkin adik-adik pernah ya, pasti pernah ya mengingat kisah Joshua, pengganti Musa ya, yang memimpin bangsa Israel. Tapi setelah Joshua meninggal dunia, maka bangsa ini dikatakan mereka tidak lagi mengikuti Tuhan. Dikatakan tadi ayat 10, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Lalu dilanjutkan di situ, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi karena angkatan ini tidak mengenal Tuhan, mereka dikatakan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada dewa Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengikuti Allah lain. Ya, mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dikatakan. Akibatnya apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan 15 itu akibat. Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Nah, karena tadi topik kita adalah generasi penerus, kita lihat di sini bagaimana generasi setelah Joshua adalah generasi yang totalitas tidak takut kepada Tuhan, tidak lagi mengikuti Allah kita, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka memberontak, mereka menyembah dewa Baal. Adik-adik, janganlah seperti itu, ya. Kalian harus tetap menjadi generasi-generasi orang-orang yang takut dan taat kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah sejarah umat Israel pasca Joshua yang tidak takut kepada Allah. Tuhan tidak lagi berpihak kepada mereka, ya. Nah, satu lagi. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan ayat 9 nanti sampai 12, ini saya sebutkan di sini pasca Salomo atau setelah Salomo. Saya bacakan ayatnya ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 mulai ya, nanti dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 12 ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau berpegang pada perjanjian, saya ulang sekali lagi ayat 11 ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Nah, adik-adik, kalau ingat Raja Salomo,
raja besar. Pada masa dia, bangsa Israel hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Ya, hidup dalam kedamaian. Dan pada masa Salomo juga bait Allah didirikan. Dan mungkin adik-adik masih ingat ya, tolong nanti dilihat lagi dalam Alkitab kita ya. Ketika Salomo menjadi raja awalnya, dia sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan dalam dalam diskusinya kira-kira begitu ya, dalam pembicaraan dengan Salomo, Tuhan mengizinkan Salomo meminta apa saja. Apakah Salomo meminta kekayaan? Boleh. Apakah Salomo meminta supaya musuh-musuhnya dimusnahkan? Boleh. Lalu Tuhan bilang, apa yang Salomo mau? Nah, Salomo waktu itu kita lihat, dia meminta supaya Tuhan memberikan kepada dia hikmat, bijaksana, supaya Salomo bisa memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan Allah memandang bahwa apa yang diminta Salomo sungguh amat baik. Dan diberikan itu kepada Salomo. Sehingga kita mengenal Salomo sebagai seorang raja Israel yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Dan Allah tentu berkenan akan hal itu. Ya. Dan sungguh nama Salomo termasyhur. Tetapi di perjalanan berikutnya, terutama di akhir hidupnya, Salomo tidak berkenan lagi hidupnya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Nah, bayangkan di sini istri-istrinya berarti lebih dari satu. Nah, kita tidak boleh ya, orang Kristen tidak boleh beristri lebih dari satu, hanya satu. Dan tentu sebaliknya, seorang wanita juga tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Ya. Nah, di sini Salomo istri-istrinya, banyak istrinya, dan istri itu mencondongkan hati Salomo tidak lagi taat kepada Allah. Salomo mengikuti dewa-dewa para istrinya itu. Nah, sehingga dikatakan sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Karena hatinya telah menyimpang dari Tuhan. Ya. Dia tidak lagi berpegang kepada apa yang diperintahkan Allah. Sehingga Tuhan berkata, aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Kita memang melihat ya, setelah Salomo meninggal dunia, dia tidak ada lagi, maka bangsa Israel pecah. Satu di bawah kepemimpinan Rehabeam dan satu lagi oleh Jerobeam. Dikatakan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan dikatakan dia ingin mengoyakkan kerajaan Israel pada waktu dia masih hidup. Hanya saja karena Allah mengingat siapa Daud, ayah Salomo. Wah, jelas di sini ada peran Daud juga ya. Nah, inilah generasi Salomo, generasi yang tidak takut lagi kepada Tuhan. Jadi ada dua contoh dari sini gambaran tadi. Belajar dari umat Israel. Pasca Joshua, bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah. Tidak taat lagi pada Allah, menyimpang. Begitupun setelah Salomo, sama halnya. Bangsa Israel menyimpang, tersesat, menyembah dewa Baal. Ini adalah contoh generasi yang tidak kita harapkan seperti itu untuk adik-adik remaja. Kita semua berdoa supaya adik-adik remaja GBKP Bandung Pusat khususnya, dan tentu siapapun yang mendengar renungan ini, terutama kaum muda, jadilah generasi penerus Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini siap untuk itu, dan juga takut dan hormat kepada Allah, memuliakan Tuhan. Adik-adik sekalian menjadi pemimpin bangsa dan menjadi pemimpin di dalam Tuhan, membawa orang-orang lain untuk takut dan hormat kepada Allah. Karena itu adik sekalian, apakah sesuai dengan Mazmur 127 tadi ya, dikatakan tadi seperti anak laki-laki, ataupun di sini boleh juga kita sebut sebagai anak wanita, adalah milik pusaka Tuhan. Ya, sebagai anak panah di tangan pahlawan, anak-anak tersebut pada masa mudanya dan dilontarkan ke depan, ditembakkan ke depan oleh para pahlawan, orang tua dan semua pihak-pihak lain yang mendidik remaja-remaja ini. Karena itu pertanyaan saya adalah,
Apakah kalian, para remaja dikasih Tuhan, sudah siap ditembakkan? Dilontarkan ke depan, supaya kalian memiliki masa depan yang baik? Untuk itu, tetaplah takut dan hormat kepada Allah. Tetap bertumbuh menjadi murid Yesus dan fokuslah ke depan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan ini menjadi berkat, memberkati setiap kami yang mendengarkan ini. Khususnya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih remaja, yang masih muda belia. Biarlah mereka menjadi anak-anak panah yang siap ditembakkan ke depan. Mereka menjadi orang-orang yang kami harapkan. Mereka adalah harapan Tuhan juga, menjadi generasi penerus, menjadi pemimpin bangsa, dan menjadi pemimpin umat Tuhan, membawa orang-orang takut kepada Allah. Mereka menjadi generasi berhasil dalam dunia kerja mereka, tapi juga mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan mereka pun berbuah dalam hidup mereka, buah-buah hidup yang kekal sifatnya. Berkati firman ini Tuhan, sehingga ini boleh kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Di atas itu semua Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi ingat ya adik-adik, kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan menganggap merendahkan diri selalu, Iya, jangan ya. jangan insecure lagi ya Kak ya. Iya, kita perlu mengapresiasi diri gitu. Karena tanpa kita sadari, kita kadang-kadang lupa loh akan talenta kita. Kita bisa Iya. apa, kita bisa banyak hal sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena melihat orang lain lebih, jadi kita sibuk dengan hal itu gitu. Jadi nggak mensyukuri apa yang ada pada kita gitu ya. Benar. Jadi adik-adik di rumah jangan ada merendahkan diri lagi, merendahkan hati ya. Tuhan melihat hati, bukan fisik kita. Oke? Kita mengumpulkan persembahan sambil kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi bersyukur, bersyukur. Oke. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berada di penghujung ibadah kami hari ini. Bapak berkati apa yang boleh kami dengar tadi. Itu tidak hanya sekilas seperti itu, tapi kami boleh melakukannya. Ajari kami boleh mensyukuri apapun yang ada dalam diri kami. Tidak insecure, tidak merasa kurang, tidak melebih-lebihkan orang lain. Tapi kami bersyukur untuk ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang istimewa dalam diri kami. Ajari anak-anak media remaja boleh mensyukuri itu Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa khusus hari ini untuk orang tua kami. Tuhan berkati setiap orang tua kami, pekerjaannya, apapun yang mereka lakukan, kesehatannya, Tuhan berikan rezeki kepada mereka. Berkati juga sekolah kami Tuhan, walaupun masih virtual, Tuhan berkati agar kami boleh melakukan tugas kami dengan baik juga, berikan kami kepintaran yang datangnya dari Tuhan saja. Begitu juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum, yang boleh digunakan oleh gereja Tuhan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Bapa, Tuhan berkati, Tuhan pertemukan kami minggu depan.
dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Aktivitasnya apa nih, Kak? Iya, jadi kita belum selesai ya, tahan dulu. Kita mau aktivitas. Nah, aktivitas kita contohnya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi aktivitasnya kita mau sebutin lagi apa yang menurut kita berharga di diri kita, apa talenta kita. Nanti bisa kalian pasang foto kalian atau animasi-animasi orang, terus kalian sebutin apa nih kelebihan diri kalian sendiri ya. Iya, begitu ya. Nanti bisa di-post di mana aja, Kak? Boleh di WA, di Facebook, ataupun Instagram. Jangan lupa tag KKR Banpus, oke? Jangan lupa dikerjain ya aktivitasnya. Ketemu Oke. minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah, shalom.